sebelum tidur pakai lipstik dulu agar tidak diganggu oleh hantu yang satu ini. Oke, karena hantu yang ini akan mengganggu lelaki. Kalau lelaki pakai lipstik, hantunya pun nggak tahu itu lelaki, jadi dikiranya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video malam ini saya akan bahas tentang 10 hantu yang paling terkenal dan terpopuler dari Thailand. Jadi pada malam ini kita akan membahas tentang legenda hantu yang paling seram di Thailand. Jadi Thailand yang terkenal dengan keindahan pantainya, dengan destinasi wisata yang sangat terkenal di Asia Tenggara dan juga di dunia. Tetapi ternyata di sebalik semua itu ada juga legenda hantu-hantu yang sangat menyeramkan, yang tak kalah seramnya dengan hantu-hantu yang ada di negara kita. Jadi kalau hantu di negara kita ini ada hantu pocong, ada genderuwo, ada kuntilanak, ada toyol, ada wewe. Di Thailand juga ada hantu-hantu yang serupa, yang mirip, yang tak kalah menyeramkan dari hantu-hantu yang ada di negara kita. Oke, jadi kita langsung aja ke 10 hantu yang paling terkenal dan yang paling menyeramkan di Thailand. Yang menyeramkan di Thailand. Yang pertama nama hantunya adalah hantu Krasu. Hantu Krasu ini seperti kalau di negara kita ini seperti hantu leak. Jadi kalau siang hari hantu ini seperti perempuan normal pada umumnya. Jadi hantu ini seperti manusia pada umumnya. Jika di malam hari, hantu ini akan menjadi hantu yang sangat mengerikan. Akan berubah bentuk dan wujudnya. Karena pada malam hari badan dan kepalanya akan terpisah. Jadi kepala dan jeroan hantu ini akan terbang untuk mencari daging dan darah. Mangsa yang dicari adalah bayi yang baru lahir dan wanita yang sedang hamil. Jika hantu ini tidak menemukan mangsanya, maka dia akan memangsa hewan. Oke, jadi pantang mundur. Kalau nggak dapat bayi, nggak dapat perempuan yang sedang mengandung, dia akan menyambar hewan sebagai mangsanya. Ini adalah hantu yang menyeramkan nomor 1, hantu Krasu. Hantu Krasu ini terkenal juga dengan julukan hantu kepala, karena yang terlihat cuma kepala dan jeroannya. Nggak ada tangan, nggak ada apa, cuma kepala dan jeroan seperti usus, lambung, perut, gitu, terburai. Nah, itu adalah hantu Krasu, hantu Thailand yang pertama. Oke. Kemudian kita ke hantu Thailand yang mengerikan yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah hantu Pret, nama dia Pret. Dalam kepercayaan masyarakat Thailand, hantu Pret adalah hasil daripada reinkarnasi orang yang materialistik. Oke, yang mata duitan, yang tidak tahu berterima kasih. Ia berwujud setinggi pohon palem dan bersifat sangat rakus. Makhluk ini menghabiskan harinya dengan memohon keampunan. Karena pada masa hidupnya dia adalah orang yang sangat tamak karena tidak tahu berterima kasih. Oke, ini adalah hantu yang nomor 2, hantu Pret. Kemudian kita ke hantu Thailand yang paling menyeramkan nomor 3 adalah hantu Krahang. Hantu Krahang ini seperti hantu Krasu juga, tetapi jenis kelaminnya ini adalah hantu laki-laki. Oke, jadi waktu siang hari hantu ini akan berwujud seperti manusia biasa, seperti manusia pada umumnya, lelaki seperti manusia biasa, jadi tidak seperti hantu. Tetapi kalau pada malam hari hantu ini akan berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Oke, dia telanjang dada dan hanya mengenakan cawat. Kemudian dia akan mempunyai sayap yang berwujud seperti keranjang beras.
Oke, jadi seperti keranjang beras sayapnya, kemudian tak pakai baju dan cuma memakai cawat. Hantu ini akan menyerang perempuan-perempuan atau memangsa perempuan-perempuan. Mangsanya adalah kaum perempuan. Ini adalah hantu kerahang. Seperti krasu juga. Kalau siang seperti manusia wujudnya, tetapi kalau malam dia akan berubah wujud. Oke, untuk mencari mangsa. Kemudian kita ke hantu yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah Mainak. Mainak ini adalah hantu yang meninggal sewaktu melahirkan anak. Asal usul hantu Mainak ini adalah dulu dia seorang perempuan yang hidup bahagia dengan suaminya. Tetapi pada suatu hari suaminya pergi berperang karena suaminya adalah seorang prajurit, dia berperang. Waktu ditinggalkan suaminya ini, Mainak dalam keadaan hamil. Yang kemudiannya dia melahirkan dan meninggal. Jadi dia meninggal sewaktu melahirkan bersama anaknya. Sebelum suaminya pulang. Saat suami Mainak ini pulang, dia ingin melihat bayi dan istrinya. Jadi suaminya itu pulang ke rumah melihat istri dan anaknya. Dia tidak tahu kalau yang istri dan anaknya ini sebenarnya adalah hantu, bukan lagi manusia. Oke, kemudian penduduk memperingatkan bahwa Nag adalah hantu, bukan lagi manusia. Itu adalah hantu nomor 4, hantu Mainak. Hantu yang dulunya adalah manusia yang meninggal dalam proses melahirkan. Kemudian kita ke hantu Thailand yang nomor 5. Hantu yang menyeramkan nomor 5 adalah hantu Nang Tani. Hantu Nang Tani ini adalah hantu wanita yang sangat cantik yang tinggal di pohon pisang. Jadi hantu ini tinggalnya di pohon-pohon pisang. Kalau di tempat kita pohon pisang biasanya yang tinggal di situ biasa-biasanya. Kalau di sini adalah hantu pocong. Tetapi kalau di Thailand adalah hantu wanita cantik yang bernama Nang Tani. Hantu ini berbaju warna hijau dan berlipstik merah. Jadi memang cantik. Hantu Nang Tani ini kerjanya mengganggu lelaki. Dia ingin bersuamikan dengan manusia. Oke, bersuamikan manusia, bercinta dengan manusia. Tetapi kalau manusianya ini mengkhianatinya atau mencintai perempuan lain, maka hantu Nang Tani ini akan membunuhnya. Jadi kalau manusia sudah janji dengan hantu ini, lebih baik jangan dikhianati atau jangan melakukan apapun hubungan dengan hantu. Karena akhir-akhirnya hantu akan membunuhnya. Seperti Nang Tani ini, kalau dikhianati pria yang dicintainya, maka pria itu akan dibunuhnya. Ini adalah hantu yang nomor 5, hantu Nang Tani. Oke, kemudian kita ke hantu yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah hantu Pi Tai Hong. Hantu ini dulu-dulunya adalah orang yang hidupnya mengalami kekerasan dan mati mendadak. Arwahnya yang marah kemudian jadi gentayangan yang susah sekali untuk diusir. Dipercayai hantu Pi Tai Hong ini dulunya meninggal di waktu dia sedang hamil. Jadi seperti kuntilanak. Meninggal waktu hamil kemudian menjadi roh gentayangan yang kerjanya ganggu orang. Oke, ini adalah hantu Pi Tai Hong. Ini versi Thailand, Pi Tai Hong. Kalau versi sini adalah hantu kuntilanak. Kemudian kita ke hantu yang nomor 7. Yang 7 adalah hantu Piam. Nama dia Piam. Hantu ini mengganggu orang yang sedang tidur. Piam ini akan duduk di atas dada orang yang sedang tidur yang membuat orang itu sesak nafas yang kemudian bisa menyebabkan kematian. Ini adalah hantu Piam. Kerjanya duduk di dada orang yang sedang tidur. Dan anehnya lagi hantu Piam ini cuma mengganggu laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak diganggu. Jadi orang Thailand untuk menghindari gangguan hantu ini, sebelum tidur para lelaki menggunakan lipstik.
karena hantu ini tidak mengganggu perempuan. Jadi kalau lelaki pakai lipstik ini, hantunya pun menyangka yang dia itu perempuan, jadi tidak diganggu. Oke, ini adalah hantu nomor 7, hantu piam. Kemudian kita ke hantu yang menyeramkan yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah hantu pipong. Hantu ini namanya hantu pipong. Hantu pipong ini akan berubah wujudnya kalau siang itu seperti manusia dan berubah wujudnya pada malam hari menjadi makhluk yang sangat menyeramkan dan berbau busuk. Baunya sangat busuk, rupanya sangat menyeramkan. Makhluk ini dipercayai keluar pada malam hari untuk mencari makanannya. Dia akan memakan katak. Makanannya adalah katak. Jadi orang Thailand ini kalau malam-malam ada katak berbunyi, pumpeng-pumpeng, dia nggak keluar. Karena diyakini di sekitar situ ada hantu yang bernama Pipong ini yang sedang mencari katak untuk dimangsa. Oke, jadi ini adalah hantu Pipong. Hantu yang siangnya seperti manusia, malamnya kemudian berubah menjadi wujud yang sangat mengerikan dan berbau busuk dan memakan katak. Jadi makanya adalah katak, ini hantu makan katak. Oke, ini adalah nomor 8, Pipong. Kita ke hantu yang menyeramkan nomor 9. Yang nomor 9 adalah hantu yang bernama Pi Kong Koi. Pi Kong Koi ini adalah hantu yang punya 1 kaki dan belalai. Dia melompat-lompat di hutan sambil berkata kongkai, kongkai berulang-ulang. Jadi kongkai ini kerjanya menghisap darah dari jari-jari orang yang berkemah di hutan. Jadi kalau malam hari orang yang sedang berkemah tidur, si kongkoi ini akan menghisap darah dari ujung jari-jari dari orang yang sedang tidur dalam kemah tersebut. Cara menghalangi serangan kongkoi ini adalah menyilangkan kaki saat tidur atau meletakkan sesuatu di kaki agar tidak dihisap darahnya. Kalau tidak nanti kongkoi ini menghisap darah kita. Oke, itu adalah hantu Pi Kong Koi, hantu yang menyerang orang-orang yang berkemah di hutan pada malam hari. Kemudian kita ke hantu yang terakhir, hantu yang nomor 10 yang paling menyeramkan di Thailand adalah hantu Pilang Kluang. Nama hantu ini Pilang Kluang. Hantu Pilang Kluang ini mempunyai punggung yang berlubang menyerupai punggung sundel bolong. Kalau hantu sini adalah hantu sundel bolong. Lubang di punggungnya ini berisi ulat, lipan, dan juga nanah. Dia tidak seperti manusia biasa, berbaur seperti manusia biasa, tetapi hantu ini tiba-tiba akan menyuruh orang untuk menggaruk punggungnya. Jadi kalau si hantu ini tidak menyuruh orang menggaruk punggungnya ini, punggung dia ini, orang tidak tahu bahwa itu adalah hantu. Jadi karena hantu ini kerjanya menakut-nakuti orang, dia akan menyuruh orang menggaruk punggungnya yang bernanah, berulat, dan berlipan. Oke, jadi itu adalah hantu yang nomor 10. Hantu Pilang Kluang yang mirip sekali dengan sundel bolong. Itulah hantu-hantu yang terkenal, terpopuler, dan terseram di Thailand. Jadi perbedaan hantu Thailand dengan hantu di tempat kita ini, kalau hantu di tempat kita ini biasanya keluarnya pada malam hari, di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang sunyi. Tetapi kalau hantu-hantu di Thailand ini seperti manusia biasa, bisa berbaur di siang hari, tetapi malamnya bisa menjadi hantu, berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan dan bisa menyerang kita, menyerang manusia. Ini adalah lebih menyeramkan. Karena kita tidak tahu itu hantu atau manusia kalau siangnya. Kalau malamnya baru dia akan berubah menjadi hantu yang sebenarnya. Oke, jadi itulah 10 hantu terpopuler terseram di Thailand. Itu saja untuk video malam ini. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.